Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menampilkan video pembelajaran kami dengan materi pengambilan keputusan taktis dan analisis biaya diferensial dengan mata kuliah akuntansi manajemen, dan dosen pengampunya yaitu Ibu Sri Madonna Saleh SEMSI. Mohon untuk teman-teman semuanya memperhatikan apa yang kami sampaikan. Yang beranggotakan Rahmat Hamdani dengan NIM 2330404117 dan Rehan Dwi Putra dengan NIM 2330404127. Materi yang pertama yaitu keputusan biaya peluang. 1. Pengertian biaya peluang. Biaya peluang atau opportunity cost adalah nilai atau manfaat yang dikorbankan ketika seseorang memilih satu alternatif dari beberapa pilihan yang tersedia. Dengan kata lain, biaya peluang adalah keuntungan yang hilang dari alternatif terbaik yang tidak dipilih. Yang kedua, pentingnya biaya peluang dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, memahami biaya peluang sangat penting karena membantu individu, bisnis, dan pemerintah untuk memilih opsi yang paling menguntungkan dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien, menghindari keputusan yang merugikan. Selanjutnya yaitu keputusan biaya peluang. Contoh biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, individu. Jika seseorang memilih untuk bekerja daripada melanjutkan kuliah, biaya peluangnya adalah potensi pendapatan yang lebih tinggi di masa depan akibat gelar yang tidak diperoleh. Yang kedua, bisnis. Sebuah perusahaan yang menggunakan dana untuk membeli mesin daripada mengembangkan strategi pemasaran, biaya peluangnya adalah potensi peningkatan penjualan yang bisa didapat dari pemasaran yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pemerintah. Jika pemerintah membangun jalan raya daripada meningkatkan anggaran pendidikan, biaya peluangnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mungkin hilang. Selanjutnya, materi yaitu faktor yang mempengaruhi biaya peluang. Faktor yang pertama yaitu sumber daya yang tersedia. Semakin terbatas sumber daya, semakin besar biaya peluangnya. Yang kedua, informasi yang dimiliki. Keputusan yang lebih baik bisa dibuat jika informasi tentang semua alternatif tersedia. Yang ketiga, tingkat risiko alternatif yang lebih menguntungkan. Baik, materi selanjutnya yaitu keputusan pesanan khusus. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan pesanan khusus yaitu menganalisis permintaan. Perusahaan harus menganalisis permintaan pelanggan dan memahami keputusan mereka. Yang kedua itu menghitung biaya produksi. Perusahaan harus menghitung biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memenuhi pesanan khusus. Yang ketiga, menghitung harga jual. Perusahaan harus menghitung harga jual yang akan dikenankan kepada pelanggan untuk pesanan khusus. Yang keempat, menghitung waktu pengiriman. Perusahaan harus menghitung waktu pengiriman yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan khusus. Kelima, mengambil keputusan. Perusahaan harus mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Contohnya yaitu perusahaan es krim. Perusahaan es krim sedang beroperasi pada tingkat 80% dari kapasitas produksinya. Perusahaan tersebut memiliki kapasitas 20 juta unit galon ukuran setengah. Perusahaan hanya memproduksi es krim premium. Total biaya yang berkaitan dengan pembuatan 16 juta unit adalah sebagai berikut. Total biaya variabelnya 24.000 dengan biaya per unitnya 1,50. Materi yang terakhir yaitu keputusan penggunaan sumber daya yang terbatas. Yang pertama yaitu identifikasi sumber daya, menentukan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, menentukan prioritas memilih kegiatan atau proyek yang paling berdampak. Yang ketiga, analisis efisiensi, menilai bagaimana sumber daya dapat digunakan dengan cara paling efektif. Yang kelima, alternatif dan trade-off, mempertimbangkan opsi lain jika sumber daya tidak mencukupi.
Yang terakhir, evaluasi dan mengambil keputusan berdasarkan data dan kebutuhan, memilih solusi terbaik. Mungkin hanya sekian penyampaian materi dari kami. Kami akhiri dengan buah durian pucuk ubi. Sekian, terima kasih. Dadah.